الآيات البينات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك هو يفرحون. Ada yang hafal ayat itu? Ustadz Nahrawi? Dalam ayat ini Allah katakan, sudah semestinya kita bergembira dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita kupas satu persatu makna-maknanya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah, kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh mubarakah, insyaallah, masjid. Kalau Al-Imam Asy-Sya'rawi, salah satu ulama besar mufti Mesir ketika itu, beliau pernah membongkar rahasia daripada masjid. Jadi ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab yang kita kenal yang masyhur, Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Beliau mengupas terkait dengan masjid. Beliau mengatakan dalam satu pertemuan, beliau bertanya, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dimandikan, air mandinya itu, bekas mandinya itu dia lari kemana? Nah ini kalau kita orang punya orang tua-tua yang ada nih, tasawuf kiri, luar biasa. Kita orang punya orang tua-tua ini, mereka menguasai tasawuf, dan itu diakui bahkan ulama-ulama Al-Azhar. Sekali berdosen-dosen kita di Al-Azhar juga mengakui orang tua-tua yang ada di Maluku Utara. Jadi jangan sampai ada kita orang punya adik-adik, teman-teman yang sekolah merasa sudah tahu satu dua hadis kemudian mengklaim, apalagi menjustifikasi orang punya orang tua-tua ini bilang sesat dan lain seterusnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga akan kita kupas nanti kalau misalnya masih ada waktu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada kita orang yang hadir di sini, yang tidak semua diberikan kepada orang lain. Kita orang yang ada di penduduk di Gemhokuingnya, desa apa? Desa Pale, masya Allah. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat. Karena sejatinya yang kita orang inginkan dalam kehidupan ini, yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang kita harapkan itu bukan yang lain kecuali apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia di muka bumi ini, kaum muslimin, yang masuk surga karena ibadahnya, tidak ada. Bukan karena dia sholat 5 waktu, bukan karena dia dakwah puluhan tahun, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadanya sehingga dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai terbesit di hati kita ketika kita sudah melaksanakan salat 5 waktu, ketika kita sudah melaksanakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berdakwah puluhan hari, puluhan bulan, puluhan tahun, kemudian terbesit di dalam hati kita, ana khairu minhu. Na'udzubillah. Ini adalah pakaian iblis. Ketika kita sudah melaksanakan salat, ada saudara yang lain belum melaksanakan, kita doakan, kita ajak dia. Tapi jangan sampai terbesit di hati kita bahwa kita lebih baik dari dia yang sedang duduk di leher sana. Na'udzubillah. Ketika kita mengatakan kita lebih baik dari dia, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat, mencabut rahmat itu. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya di malam yang mulia ini, dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahiran baginda Nabi
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup dikatakan seorang itu kikir ketika disebutkan baginda Nabi, namanya disebutkan, kemudian dia tidak bersalawat kepadanya. Allahu Akbar. Makanya ketika ada yang menyebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat. Allah Subhanahu wa taala dan malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mereka bersalawat. Kenapa kita mengaku umatnya yang mengikuti beliau, bahkan tidak sampai hanya setetes sunnahnya pun tidak dapat, dan kita tidak mampu mengikutinya. Tapi ketika disebutkan namanya, kita tidak mampu bersalawat atasnya. Na'udzubillah. Bagaimana mungkin kita mengaku sebagai umatnya? Jamaah dirahmati Allah. Malam ini peringatan baginda, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan Muhammad, langsung bersalawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, atau yang singkat Allahumma salli alaihi. Malaikat, semua binatang melata bersalawat ke atas Nabi. Kita yang mengaku umatnya tidak bersalawat. Bagaimana mungkin kita mengaku dan bisa diberikan syafaat di yaumil mahsyar nanti oleh baginda Nabi? Kalau kita lihat, kita telusuri, kita baca syirah-syirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pengorbanan beliau terhadap umat ini, bahkan di akhir hayatnya. Jamaah dirahmati Allah, beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan keluarganya, beliau memikirkan umatnya. Maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita sebagai umatnya memperingati. Paling tidak ini merupakan ungkapan rasa cinta kita kepada beliau. Maka di hari-hari kelahiran beliau kita adakan yang namanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga nanti kita luruskan di masyarakat. Jangan sampai ada paham-paham yang diselipkan bahwa ini tidak ada dasarnya, tidak ada dari sananya. Ini kurang ajar. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an yang kami bacakan dalam pembukaan tadi, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu." Maka kita bergembira dengan rahmatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini sebagai apa? Rahmatan lil alamin, laisa lil mu'minin faqat. Tidak hanya untuk orang muslim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, semua bergembira. Karena kenapa? Beliau adalah rahmat bagi seluruh, bagi sekalian alam. Rahmat, hatta orang kafir mendapatkan rahmat itu. Rahmat apa yang dimaksud? Nah, kalau kita lihat, kita telusuri sirah umat-umat terdahulu, ketika nabi-nabi mereka berdakwah ditolak, mereka langsung dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mendoakan seluruh, bahkan kaum kafir ditangguhkan azabnya di dunia. Saking beliau menjadi rahmat untuk umat akhir zaman ini. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya saya sampaikan tadi, kita bergembira. Ini merupakan salah satu daripada tanda kita mengekspresikan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita garis bawahi, jangan sampai ekspresi cinta itu hanya datang dalam momentum tertentu kemudian hilang dan pergi begitu saja. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya simak tema hari ini, meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal untuk membangun masyarakat yang damai, luar biasa. Ini adik-adik penerus yang begitu luar biasa. Masyarakat di sini harus bersyukur karena ada generasi muda yang mau dan punya kepedulian. Tidak ada lagi rasa malu misalkan. Maka sudah selayaknya masyarakat di sini mendukung ketika mereka mempunyai kegiatan apapun yang bernuansakan Islam, kita dukung.
Dangki, Pak Danton juga demikian. Aparat keamanan pemerintah sudah selayaknya mendukung semua kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan daerah berislam. Karena kalau semua elemen ini sudah menanamkan sikap apatis, tidak peduli dengan yang lain, masa bodoh, maka ke depan generasi kita ini, pengganti kita orang punya orang tua-tua yang imam tadi, Masya Allah, kita orang tidak tahu siapa yang akan menggantikan. Dan saya dengar jemaah yang dirahmati Allah, di desa ini, di masjid ini juga ada saudara-saudara kita yang berjuang di jalan dakwah. Mereka yang disebut dengan jamaah tabligh. Jangan sampai kita mencemooh mereka ini. Mereka ini para pejuangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, masih ada orang yang tidak malu datang mengetuk pintu rumah, yang tidak semua orang dapat melakukan itu. Hatta Bapak Gubernur Maluku Utara, Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah, mengakui itu. Beliau kuliah sampai ke Madinah. Saya 9 tahun di Mesir. Sebelum kembali ke Indonesia, saya menjejaki mencari markasnya jamaah tabligh. Dan ternyata sama, amalan mereka lakukan di Indonesia dengan yang mereka laksanakan di sana sama persis. Karena metode yang diajarkan oleh ulama Maulana mereka, Maulana Zakaria Asyatandari, yang mencetuskan metode dakwah ini, ternyata diterima oleh semua masyarakat. Dan ini yang lumayan relevan. Kita tidak bermaksud mempromosikan, tapi ini harus kita katakan, ini kebenaran. Begitu juga teman-teman yang lain. Jangan sampai ada saudara-saudara kita berjuang di parlemen misalkan, kemudian kita cemooh. Kita semua manusia, khususnya umat Islam, sudah punya jalur yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjuang. Maka ada saudara-saudara kita yang berjuang di jalan dakwah, kita dukung. Kita yang belum sempat, sekuat mungkin, sekemampuan kita mendukung mereka, paling tidak dengan doa. Jangan sampai kita menghalang-halangi. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan tema ini, meneladani akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara tentang Maulid Nabi, dari tahun ke tahun para asatidz, para ustadz, para kiai sudah membahas cerita kisah-kisah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang singkat ini, saya sedikit menyinggung tema yang diangkat oleh adik-adik. Namun sebelumnya kami memohon maaf kepada jamaah Bapak Ibu sekalian, karena seharusnya malam ini yang menghadiri sebagai pembawa hikmah adalah Al-Ustadz Husain Huru, tapi karena beliau berhalangan dihubungi oleh Kakak Rahman, dan ini merupakan sebuah penghormatan bagi kami. Terima kasih Kakak Rahman, Kakanda Rahman, ketua kami, sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat hadir di sini, tidak untuk menceramahi, naudzubillah, akan tetapi kita saling mengingatkan. Hakikatnya kami mengingatkan diri kami sendiri, karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak merugi itu diantaranya mereka yang saling mengingatkan. Jadi beruntung kalau masih ada orang, masih ada jamaah, masih ada ustadz yang duduk di masjid menghidupkan ta'lim wa ta'lum untuk mengingatkan, di samping melepaskan kewajiban menuntut ilmu. Nah, kita orang yang so sibuk di kobong, orang yang so sibuk di kantor, pergi berangkat pagi, pulang sore, sekarang ada kesempatan untuk belajar, sekarang ada kesempatan untuk buka buku kita baca. Di masjid diadakan ta'lim wa ta'lum setiap salat 5 waktu, itu kesempatan emas kita mendengarkan. Yang pertama, melepaskan kewajiban kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Wajib menuntut ilmu itu untuk kaum muslimin dan muslimat semua tanpa terkecuali. Bayangkan, wajib dan tidak ada akhirnya. Kita orang ini hidup sampai mati itu menuntut ilmu terus. Menuntut ilmu itu tidak hanya di bangku kuliah, di bangku sekolah. Alhamdulillah saya juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disupport oleh pemerintah daerah Halmahera Utara untuk melanjutkan studi ke Malaysia S3 saat ini. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran. 1 tahun lagi insya Allah akan selesai. Sekolah-sekolah formal yang kita lalui itu tidak melepaskan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Nanti kalau sudah selesai doktor misalkan, kemudian selesai kewajiban saya menuntut ilmu, tidak, jemaah sekalian. Kita orang semua yang ada di sini, Bapak Ibu, mau yang di kantor, yang di rumah, petani, nelayan, semuanya punya kewajiban untuk menuntut ilmu.
Maka saya katakan tadi, kesempatan emas ada ta'lim wa ta'lum, kita duduk sejenak, kita mendengarkan mereka yang membacakan kalam-kalam ulama, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Selain menggugurkan kewajiban sebagai muslim, daripada kewajiban menuntut ilmu, juga mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan bagian dari sunnah Nabi. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan golonganku. Na'udzubillah. Siapa lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar nanti, kita meminta syafaat kepada selain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat diceritakan, umat ini di akhir zaman, di yaumil mahsyar, mereka mencari perlindungan, datang kepada nabi-nabi, semua nabi menolak. Di akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ummati. Nah, oleh karena itu kita meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya yang bagaimana? Kata Aisyah, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam khuluqul Quran. Akhlaknya itu Al-Quran. Maka jangan jauh-jauh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari pahala, ketika kita mencari ibadah, ketika kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak usah kita berekspektasi terlalu tinggi, berangan-angan terlalu tinggi kita harus melakukan ibadah A, ibadah B, ibadah C dan seterusnya. Satu ibadah kecil sunnahnya Nabi, kita istiqomah itu lebih baik. Kata Imam Sya'rawi, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Itu orang punya karamah, saya punya karamah, misalkan bisa menahan hujan. Satu karamah itu sudah luar biasa, bukan? Memindahkan misalnya ada sesuatu yang berbahaya. Kalau kita dengar kisah-kisah, cerita-cerita waktu kerusuhan, kalau ada yang masih ingat, ada tokoh-tokoh agama yang ketika dikejar oleh musuh, beliau menggariskan dengan tongkat beliau sambil membaca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Kemudian musuh itu tidak melihat, itu adalah nyata. Itu diantaranya karamah, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tertentu. Nah, satu karamah saja luar biasa. Tapi kata Imam Asy-Sya'rawi, kalau kita orang istiqomah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada kita orang miliki 1000 karamah. Tong istiqomah dengan satu amalan. Allahu Akbar. Kembali lagi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Kita meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Saya sudah katakan tadi, enggak usah jauh-jauh. Tidak usah kita harus berpikir saya mesti pergi ke Madinah, saya mesti haji, saya mesti umrah. Tidak usah. Di sini juga ada. Dan ini yang jarang sekali kita orang lakukan. Bayangkan, Nabi sudah membocorkan rumus-rumus Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyingkap rahasia-rahasia untuk umat ini. Tapi karena kita orang mungkin di antaranya kurang ada rasa percaya. Kita orang tahu ini benar, keyakinan itu ada, tapi kita tidak punya himmah untuk mengamalkan ajaran-ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dari tidur sampai bangun tidur, dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu kalau misalnya kita mengikuti sunnah Nabi, jangan jauh-jauh, kita amalkan bismillah saja, itu sudah merupakan bagian dari ibadah. Dan ini sudah diajarkan sahabat-sahabat kita yang berperjuang di jamaah tabligh. Mereka selalu mengajarkan adab tidur, adab makan, adab masuk masjid. Kalau kita jalankan itu, masya Allah, itu sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap gerakan kita berganjar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang yang tahu sekarang ibadah itu hanya sholat. Ibadah itu ketika kita orang bersedekah dalam bentuk uang. Padahal masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan. Para panitia, ketua komisariat, teman-teman nanti kasih ingat ya. Kalau terlalu lama kasih ingat saya terpapar. Nah, karena kebiasaannya orang
alumni Mesir itu kalau berbicara akan para berhenti. Ya. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rumus bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seharusnya kita orang melakukan, kita orang berbuat untuk mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada dua firman Allah Subhanahu wa taala yang ingin kami kemukakan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bikin baik, kita bikin kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu akan dia kembali untuk kita orang sendiri. Nah, kalau bahasa orang sekarang itu nama apa? Karma ya, bilang. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita bikin jahat, kejahatan itu akan dia kembali ke orang sendiri. Karena saat itu suatu saat nanti, apalagi naudzubillah di akhirat. Kita orang berharap kalaupun kita orang punya kesalahan-kesalahan ada di dunia ini, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni. Kalaupun tidak diampuni, harus dibalas dengan kejahatan yang setimpal, maka kita orang berdoa mudah-mudahan dibalas di dunia, jangan sampai di akhirat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat ini kalau kita orang jadikan pegangan dalam kehidupan kita orang sehari-hari untuk mengikuti akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka sebenarnya cukup. Kita orang bikin apa pada orang yang kita senang, orang bikin pada orang. Kita antara mau bikin orang antara senang pada orang, kita jangan bikin. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kalau orang antara mau kita bicarakan pada orang, jangan kita bicarakan pada orang. Atau misalnya kita antara suka orang selalu yang di sebelah ini angkat pada orang, kita jangan angkat pada orang. Dalam artian antara penama dalam hal yang negatif. Misalnya tadi baca cerita, DP bahasa agama DP bilang ghibah. Kalau kita antara suka orang ghibah pada orang, jangan kita ghibah orang lain. Kalau kita suka orang kasih udai pada orang, kita kasih udai pada orang. Kita melakukan apa yang kita senang, kita melakukan pada orang lain sebagaimana yang kita senang. Jadi kalau kita antara senang orang perlakukan pada orang, jangan kita bikin itu. Itu kunci. Dan Nabi melakukan itu kepada semua umatnya. Tak terkecuali bahkan orang kafir sekalipun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik. Ini yang kita orang sedikit-sedikit di masyarakat. Kadang kita orang antara mau orang perlakukan pak orang antara baik, tapi dalam keseharian kita orang lakukan pak orang lain, kita perlakukan orang lain antara baik. Padahal kita orang sendiri tidak mau orang perlakukan antara baik pak orang. Tapi insya Allah di desa ini tak ada masalah. Ya, mudah-mudahan di desa ini generasi-generasi yang masya Allah luar biasa, ini generasi cemerlang. Mereka ini yang jadi penerus. Jangan sampai kita orang tua-tua lepas kawal pada orang. Kita kawal ini generasi muda, anak-anak orang ini supaya tumbuh cemerlang. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan gibah tadi, Allah Subhanahu Wa Taala, kita orang di sini kan di Maluku Utara khususnya, ya. Saya pada bilang di kampung sini. Itu kalau kita orang baca cerita orang, itu dan jam juga tuh tak rasa. Tapi kalau kita dengar ceramah baru 30 menit kita langsung mengantuk. Perihal kita membaca cerita, istilah di sini istilah ibu-ibu itu Carlota ibu. Kalau Carlota itu dan jam, hatta makanan sampai semua masa dia angus juga kadang-kadang belum lupa. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan akhlak, ini bukan tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita hindari. Karena yang kita mengharapkan adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa? Ibadah, melalui dakwah, melalui kebaikan-kebaikan yang kita orang sebarkan kepada sahabat, tetangga dan lain sebagainya. Maka diantaranya jangan sampai kita menghilangkan itu semua ibadah, semua amalan, semua yang kita orang lakukan itu hanya dengan membicarakan orang lain yang mereka tidak suka ketika mendengarkan itu. Naudzubillah.
siang malam tong di badaku sambayang, ketika selesai sambayang kita baca cerita orang lain, akhirnya amalan itu ditapindah, pahala itu ditapindah di orang lain, sehingga tong tak ada apa-apa. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an itu, kalau kita baca cerita orang lain itu ibarat kita makan kita saudara daging yang sumati lagi. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhih, kata Allah. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Itu ibarat yang Allah berikan kepada orang-orang yang bergosip, yang bercerita, orang petara baik. Maka dari itu jangan sampai kita melakukan itu. Yang pertama tadi cluenya, Allah Subhanahu wa taala katakan apa tadi? In ahsantum li anfusikum. Ketika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi kalau kamu tidak suka orang membicarakan kejelekanmu, membicarakan dirimu, jangan bicarakan orang lain. Ketika kamu suka dilayani oleh orang lain, dimuliakan oleh orang lain, maka kamu juga memuliakan orang lain. Itu akan kembali. Kemudian yang kedua tadi ayat yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan baca cerita orang lain, karena itu dia kasih habis kita amalan sia-sia. Hidup misalnya 60 tahun. Kita orang umat ini kan, umatnya Nabi Muhammad ini 60 tahun jatahnya. Lebih-lebih dari itu ya, Nabi 63 tahun. Lebih dari 63 tahun itu bonus. Siap-siap. Bukan berarti Bapak mohon maaf yang sudah 60 tahun, 63 tahun. Tidak. Ya. Bisa jadi hari ini saya yang duduk di sini yang usianya masih jauh lebih muda dari bapak-bapak yang ada, bisa jadi mendahului. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, waja'at sakratul maut bil haqq. Ketika sakratul maut itu datang, maka tidak ada satupun orang yang dapat menahan. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah katakan, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ketika kita orang bahkan bersembunyi di dalam benteng yang kokoh sekalipun, kita tutup di dalam ruang tempurung supaya tong lari dari kematian itu, maka tak akan bisa. Kita orang semua ini tinggal menunggu jatah untuk Allah panggil kita orang. Maka kita persiapkan, karena kita orang tidak tahu mati ini kapan. Maka kita orang persiapkan. Jangan bercerita orang petara baik tadi. Kita orang lakukan amal kebaikan. Setelah kita melakukan amal kebaikan semua, yang paling pertama di mukadimah tadi, jangan kita orang merasa kita orang lebih baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuluqul Quran. Kalau kita bercerita tentang akhlaknya Nabi, mulai sifat-sifatnya, jujur dan lain sebagainya, maka tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang dapat menandingi kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bahkan diakui oleh seorang sejarawan, seorang orientalis. Ada seorang sejarawan namanya Anthony Lamartine. Ketika dia menyusun buku tentang tokoh-tokoh hebat di muka bumi ini, dia mengeluarkan kriteria-kriteria. Dia bukan seorang muslim, tapi mengakui dengan kejeniusan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu dikasih ingat lagi nih. Mulai dari sini Bapak Ibu, satu saja yang kita amalkan. Ketika kita dengar Nabi Muhammad disebutkan, kita orang bersalawat. Satu dulu, jangan banyak-banyak. Jadi kalau kata Kakanda Rahman tadi, harus ada yang kita orang dapatkan dari kegiatan ini. Dalam keseharian kita implementasikan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dulu banyak-banyak. Satu dulu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya disebutkan, kita bersalawat. Awas, jangan lupa. Adam juga begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. Kita misalnya baca cerita, itu cintanya di sana itu. Bikin apa penembak? Itu dia tuh. Nah, ini bahaya. Kita orang sudah dikategorikan orang yang kikir, kita orang melewatkan lagi amalan yang begitu mulia, yang begitu besar untuk mendapatkan curahan rahmat Allah.
Nabi disebutkan namanya, kita orang tak bersalawat. Ini hal-hal kecil yang saya bilang tadi, kita orang jangan cari jauh-jauh. Di masjid ini saja, kalau amalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita lakukan, kita orang bisa mendapatkan pahala ganjaran sebagaimana orang yang haji, orang yang umroh. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kita orang menaruh iri hati pada orang-orang yang telah berangkat haji. Karena itu adalah panggilannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang sudah diberikan harta, tapi kalau belum ada panggilan, tak akan. Bahkan saya 2016 ketika bawa jamaah haji, itu ada orang yang terlantar, putar-putar berhari-hari. Orang dari efek loter ini dong cari pada dia, bahkan hampir 7 hari terdapat. Tapi ketika pulang, dia bilang, "Cik, saya bawa ronda saja bawa jalan." Dan itu setelah saya antar pada dia pulang, saya tanya, "Nah, Abah bagaimana penghuni?" "Kau jalan-jalan sama semua ini." Begitu keluar dari Masjidil Haram, masuk ke kiri terowongan, kanan terowongan, semua terowongan kan. Ketika kita orang ke Mahbas Jin juga sama, ke arah Mina juga sama, semuanya sama, ada terowongan. Jadi dia bingung. Tiba jalan ke sana, sampai di ujung dia balik lagi. Dan akhirnya terputar-putar di Masjidil Haram. Saat itu dia bingung, saya tanya. Ternyata dia orang Maluku Utara, orang Sofifi, orang Ambon, tapi selama tinggal di Sofifi. Masya Allah, saya berikan apel, saya kasih makan. Abang mau di hotel mana? Dikasih dia cincin, kalung. Akhirnya saya lihat kalung, saya panggil taksi, saya antar pulang. Sampai di sana dia tanya, mau pergi dari mana pun? Baru pulang ini, sudah hari-hari orang cari penghuni. Cita kata saya bukan ronda, saya keliling-keliling, padahal sudah hari. Nah, setelah itu baru dia cerita, saya sebenarnya kemarin itu karena mau berangkat haji. Anak-anak yang kasih paksa pas saya. Jadi saya juga. Nah ini terkait dengan niat ini. Na'udzubillah, sejauh-jauh sebuang uang banyak, tapi ke sana ternyata tentara dapat apa-apa. Tentara sempat ikut lontar jumrah dan lain sebagainya karena orang nyasar. Begitu juga sama di sini di masjid. Orang semandi bersih, orang kas tinggal anak dini, kita kas tinggal pekerjaan. Orang sodakan di masjid, sholat 2 rakaat, mengikuti imam berjamaah, tamam. Kata Nabi, sempurna. Tapi ketika kita keluar dari masjid, kita menceritakan kejelekan orang lain. Kita merasa kita orang lebih baik dari orang lain. Kita orang hal-hal yang buruk-buruk. Padahal Allah katakan, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi bikin apa kita orang sesambayan, tapi perbuatan keji dan mungkar itu selalu muncul. Masih ada. Nah, ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita orang punya sholat itu benar. Mungkin kita orang punya ibadah itu benar. Sudah sebagaimana tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada penyakit, ada noda, ada iri dengki yang terselubung di dalam hati kita yang belum kita bersihkan. Dan ini penyakit yang berbahaya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam jasad diri seorang, ala fil jasadi mudghah. Kalau itu dia baik, baik semua. Tapi kalau itu dia buruk, maka semua akan kotor. Apapun yang kita laksanakan, semua ada di sini. Kalau kita orang punya orang tua-tua, kalau dong bicara tasawuf, ya, mulai dari cerita sudah. Dong angka perkataannya Umar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia terkenal di diri, dia terkenal di Tuhan. Biar ngana sembahyang di ibadahku kalau mana terkenal di diri. Mulai ada orang tafsirkan jari, sajadah, berdiri, semua orang tafsirkan itu. Atau orang tua begitu. Bahkan orang tanah sembahyang itu cuma syariat. Tak bisa begitu. Padahal ibadah, salat itu salah satu amalan yang paling pertama ditanyakan. Kalau orang punya salat bagus, yang lain itu akan lulus insya Allah. Tapi kembali lagi tadi, orang bersihkan hati. Bagaimana cara kita orang bersihkan hati? Selalu kita mensucikan diri dengan apa? Wudu. Dan itu semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala selalu diulang-ulang oleh sahabat kita, teman-teman seperjuangan kita yang berdakwah di jalan Allah. Mereka yang ada di jamaah tabligh itu selalu diulang-ulang. Mereka kalau lagi ta'lim wa ta'lum, selesai sholat mereka lagi duduk, itu yang mereka ingatkan. Ini penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jangan sampai sahabat-sahabat
saya ulangi lagi, jangan sampai ketika kita sudah bergelut bidang dakwah tadi, kita sudah Masya Allah luar biasa, orang merasa orang punya jasa dan lain sebagainya, kemudian kita orang merasa lebih baik. Naudzubillah, jangan, kita orang buang jauh-jauh itu, supaya apa? Supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tafsir surat Yunus ayat 58 tadi, yang Allah Subhanahu wa taala tekankan kita orang harus sudah seyogianya bergembira dengan rahmatnya Allah, karena kedatangan itu rahmatan lil alamin, maka kita orang bergembira. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengeluarkan poin-poin atau saya ingin memberikan kesimpulan. Nah, di momen Maulidur Rasul ini, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, jangan sampai pulang dari sini kemudian kita orang tak ada apa-apa, kita orang duduk berjam-jam dari sini kemudian hilang. Rangkuman ini saya ingin dicatat oleh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri saya sendiri. Yang pertama tadi, supaya kita amalkan. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan namanya, kita orang bersalawat. Ketika disebutkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita orang keluarkan suara, tidak masalah dalam hati, tapi lebih baik kita orang keluarkan dalam suara, keluarkan dengan suara. Makanya Imam Syafi'i supaya menghilangkan was-was, ini kita orang lari kalau misalnya dalam ibadah, ada sahabat-sahabat kita, teman-teman dari Salafi, kenapa bismillahnya disir, kemudian kita kenapa harus dizahar dan lain seterusnya, itu kajiannya nanti kita akan bahas. Itu tentang menghilangkan was-was tadi. Makanya kita pas keluar suara, termasuk niat juga. Pikir apa pun harus kita ucapkan dalam bagian, harus kita ucapkan untuk melebur tadi was-was. Yang pertama tadi apa? Bersalawat. Yang kedua, nah keluarnya tadi kita orang mau kasih ingat. Dalam ayat Al-Quran itu Allah katakan, ini suratnya masyhur ini. Anak-anak kecil selalu dorong sebelum pulang itu membacakan surat itu. Nah, kita orang karena mungkin tidak tahu asbabul wurud, asbabun nuzul surat itu turun, sehingga jarang sekali kita amalkan. Padahal sahabat-sahabat Nabi itu, sahabat Nabi, mereka kalau ketemu di jalan itu bersalaman, sebelum berpisah itu membacakan dulu ayat ini. Membacakan dulu Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Karena ayat yang pendek ini, kata Imam Asy-Syafi'i, lau tadabbur hadhihi surah, kata Imam Syafi'i, kalau kita orang tadabbur, kita orang amalkan surat ini, sebenarnya cukup menjadi bekal kita orang semua. Karena di situ dia mengandung inti daripada tuntunan ajaran Islam. Kalau kita artikan terjemahannya, wal 'asr, demi masa. Allah Subhanahu wa taala kalau dia sudah bersumpah dengan nama ciptaannya, berarti ciptaan itu sungguh sesuatu yang sangat krusial sekali. Bahasa kita orang bilang paling penting sekali. Allah katakan demi waktu. Dan kita orang kebanyakan ini kita lalai dari waktu itu. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Inna itu kalau kita orang belajar nahwu saraf, gramatikal bahasa itu, inna di sini itu huruf taukid namanya. Ya, Ustaz Nahawi, huruf taukid artinya huruf yang menyatakan bahwa benar-benar penekanan, sungguh-sungguh bahwa innal insana, al insana lafi khusr, manusia itu rugi semua tanpa terkecuali. Semua ini kita merugi semua, tidak ada yang beruntung. Illa, kata Allah, alladzina amanu, orang yang beriman. Nah, kita orang ini beriman, kita percaya Allah Subhanahu wa taala, Rasul, kitab, hari kiamat dan seterusnya. Jangan sampai kita beriman kemudian tuntar melaksanakan. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat, lanjutannya kita orang laksanakan amal kebaikan. Setelah itu yang paling penting di akhir ini yang banyak kita orang lupa dan kita orang remehkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan ini yang banyak sekali orang lalaikan.
Makanya kenapa dari tadi saya sanjung-sanjung teman-teman jemaah tabligh, karena mereka yang menghidupkan ini. Tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Mereka yang saling mengingatkan kepada kebenaran meskipun dicaci, dimaki dan seterusnya. Mereka yang selalu mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keluar meninggalkan anak, istri dan seterusnya. Mereka korbankan semua pengorbanan itu. Walaupun ada sindiran tetangga, bekas tinggal lupa Nabi ini di bulan-bulan kasihan. Ini nanti akan ada. Saya ingin memberikan kajian satu waktu, mudah-mudahan dalam teman-teman jamaah tabligh. Kalau di Jawa Barat, kalau istimewa itu pernah beberapa kali saya isi istilahnya bayan, ceramah. Nah di situ kita orang kupas, termasuk kitabnya yang sering dipakai di sini, Fadailul A'mal, punya Maulana Zakaria Asyakandari itu yang terjemahan yang dipakai. Kalau yang lebih asli saya punya, itu banyak kisah yang belum potong, karena kadang-kadang kalau kita orang dengar kisah yang dibacakan oleh sahabat itu, pikir aku begitu ya, macam tak tuntas, karena memang orang istilahnya ambil lebih intisari saja. Tapi kalau kita membaca kitab aslinya, masya Allah, itu karangan kitabnya Imam Asyakandari luar biasa. Salah satu metode yang diciptakan beliau, metode dakwah, bagaimana keberhasilannya bahkan diakui di penjuru dunia. Kalau kita udah tahu itu cuma 3 tempat tuh. Nah, ini saya jadi bicara jamaah tabligh ini, secara bicara keteladanan baginda Nabi SAW. Karena mereka juga yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi bukan berarti di luar mereka tidak ada yang menghidupkan. Pemerintah, bukan berarti mereka tidak menjalankan sunnahnya Nabi. Nah, jangan sampai kita menghukumi mereka. Ini pemerintah tagut. Ada sahabat-sahabat kita di dakwah, di jalan dakwah yang lain, mereka di pergerakan yang lain menghukumi itu, naudzubillah. Bahkan tentara mereka hukumi tagut, naudzubillah. Padahal mereka ini adalah malaikat dunia, tentara, polisi, brimob dan lain seterusnya. Mereka ini malaikat dunia. Mereka menjaga keamanan. Mereka hibahkan jasa mereka untuk negeri ini. Dan itu kadang kita antara anggap, dong itu kan dapat gaji. Subhanallah. Sama kita orang yang hadir di sini. Kita orang datang di sini untuk apa? Panggilan. Panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti karena kita orang mau datang kamari, kita orang sehat, kita pakai keinginan untuk datang, karena ada jamaah yang dirahmati Allah. Yang hadir di sini nih Allah takdirkan 50.000 tahun sebelumnya itu Allah takdirkan. Hei si fulan, di hari ini tanggal sekian jam ini ngana datang di sini, kita akan kasih curahan rahmat karena ngana hadir untuk apa? Untuk bergembira dengan kedatangan kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan orang kafir, pamannya Nabi, yang kafir yang tidak mengakui kenabian Nabi, diberikan keringanan setiap kelahirannya Nabi. Orang kafir itu hanya karena dia senang dengan kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dihukum di neraka, diringankan hanya karena bergembira. Bagaimana orang umat Islam yang mengakui pengikutnya, tentara bahagia, itu tentara senang. Nah, zaman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya saya tak lupa, dulunya tadi Imam Asy'arawi dalam sebuah seminar ditanya, kemana bekas air permandiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang bisa jawab di sini? Kalau di sini ada yang bisa jawab, kita kasih 200.000. Bukan, ini hadiah karena tak ada apa-apa ya. Ada yang bisa jawab, kemana airnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicuci, yang dimandikan kepada beliau, kemudian keluar, jatuh ke tanah, kemudian dia kemana? Ada yang bisa jawab? Kemana ini? Dan ini semua kajian tasawuf, kita orang punya orang tua-tua, itu orang rahasiakan sekali. Padahal sebenarnya ilmu ini tentara bisa rahasiakan. Ini nanti ada di pertanggungjawaban. Kita orang tua-tua di sini yang mendalami tasawuf, ya, yang tadi harus mengenal diri dan seterusnya, itu kita ke generasi cucu kita kasih tahu. Nah, orang ini kan beranggapan bahwa ilmu-ilmu tasawuf ini ada di tahapan-tahapan. Jangan sampai kita orang sampaikan orang yang ibarat perahu ini, kalau di muat antara muat dia tenggelam. Nah, betul. Akan tetapi kita orang kasih pemahaman tahapan-tahapan itu supaya anak-anak ini karena merasa ilmu ini dong ajarkan ini ilmu sesat.
Masa dong pelajari mentang-mentang dong belajar tasawuf dong tersembayang. Ini bahaya ya. Kita pelajari tasawuf. Kalau orang Ternate bilang apa? Dola-bololo ya. Kita puasai itu bukan berarti kita orang sudah lalai, orang sudah bilang lepas dari kewajiban salat. Ada. Ini harus diluruskan. Jangan sampai ada orang yang merasa menguasai tasawuf kemudian dia lepas tidak melaksanakan salat. Apalagi dia sembahyang di rumah terus sampai masjid sudah itu kan berjalankan saya. Ada yang begitu. Nabi sendiri, Nabi yang sudah dijamin masuk surga, dia sembahyang melangkahkan kaki ke masjid. Dia berjamaah, bahkan dia tanya kalau ada sahabatnya yang dia lihat setelah salam, si fulan kemana? Panggil dia, pikir apa dia tersembahyang jamaah? Subhanallah. Kalau kita terapkan di sini, banyak yang akan bakal lain. Imam salam kiri kanan, assalamualaikum warahmatullah. Sebelum zikir, Allahumma antas salam kasalam. Pak Kades di mana Pak Kades? Pikir apa Pak Kades terjamaah ini? Panggil Pak Kades kemari. Kalau ada imam yang begitu, luar biasa. Itu bukan cuma malaikat yang kasih doa, semua tumbuhan, binatang melata yang ada di muka bumi ini dia akan doakan siapa? Imam yang tadi. Dia mengajak. Jadi ada keistimewaan orang-orang yang mengajak di jalan Allah yang diceritakan dalam Al-Quran. Mereka saking istimewanya dia berikan. Kita kaji dalam kesempatan yang lain insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tutup. Sebelumnya saya sampaikan dulu, Imam Asy'arawi menyampaikan bahwa airnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dimandikan masuk ke tanah, menyerap, kemudian sebagaimana kalau kita mempelajari dalam fisika, istilahnya kausalitasnya itu, air itu kan dia begitu matahari panas terserap naik ke awan. Sama persis dengan air kemandiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke bumi, kemudian terserap naik ke langit dan dia turun lagi ke bumi. Dia turunnya kemana? Imam Asy'arawi dia bongkar itu. Dia bilang setiap tanah yang dibasahi oleh air mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disitulah dibangunkan masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di masjid ini, Masjid Al-Fatah ini, ada air pemandiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi kita orang makmurkan ini masjid. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala sudah turunkan karunia itu, rahmat itu di kampung ini ada dibangunkan masjid yang begitu luar biasa megah, tapi cuma satu sak metara sampai. Naudzubillah. Jangan sampai. Mari kita menghidupkan. Betul, kita orang punya kesibukan, kita orang punya aktivitas. Al-Quran mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kita lupa kita orang punya urusan, kita orang punya bagian di dunia itu ada. Tapi jangan sampai melalaikan kita orang untuk mengingat urusan akhirat. Nah, jadi air pemandiannya Nabi tadi setelah jatuh ke bumi naik ke langit, dia menetes. Setiap tetes yang turun ke bumi disitulah akan dibangunkan masjid. Jadi ini rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala turun di Gamhoki, di desa di Gamhoku, di desa Pale ini, patut kita orang syukuri. Dengan apa caranya? Kita orang mensyukurinya. Bagaimana caranya kita mensyukuri itu? Mensyukuri nikmatnya Allah itu. Bagaimana? Nah, kita jalankan perintah-perintahnya. Kita orang laksanakan sunnah-sunnahnya. Kita orang ikuti akhlaknya, tuntunannya. Yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil kita berbuat baik dengan orang. Kita orang hidupkan salam. Kalau di sini di Korua, alhamdulillah kita orang sudah ketika pertama kali pulang dari Mesir saya ceramah, saya minta amalkan ini satu. Setiap baku dapat dengan orang hidupkan salam. Jangan sampai baku dapat, di mana? Utamakan assalamualaikum. Karena itu doa. Ini yang kita kadang-kadang kita pikirkan ibadah yang besar-besar, kita orang lupakan ibadah yang sungguh luar biasa, yang ringan tapi mendapatkan ganjaran yang begitu luar biasa. Assalamualaikum. Itu kita orang saling mendoakan. Tolong hidupkan itu. Jadi ketika Nabi disebutkan tadi apa? Kita orang bersalawat. Jangan kita menceritakan
Yang kedua kita orang salam. Jangan banyak-banyak. Itu saja dulu. Kalau kita ceritakan orang lain, kita rabai dan lain seterusnya, itu pelan-pelan. Karena kalau sudah jadi kebiasaan, kadang-kadang ini susah kita orang rubah. Dan itu harus continue, terus menerus. Makanya bikin apa kalau istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah? Karena susah. Kita hidupkan itu, sunnah-sunnah yang lain, ibadah-ibadah yang Nabi SAW ajarkan, zikir yang Masya Allah, yang kalau kita ucapkan itu timbangannya lebih berat dari langit dan seisinya. Semua kita harus tahu, kita tidak maksud mengajarkan, cuma kita mau kasih ingat. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu zikir yang luar biasa, tapi susah untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Ya kan? Nabi kasih tahu, salat fajar khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi jarang sekali ketika kita orang datang, kita melaksanakan salat itu 2 rakaat dulu. Bukan karena kita orang lupa, tapi karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggerakkan. Nah, hati-hati. Kita orang ibadah, kita orang sampaikan dan lain seterusnya itu karena Allah yang menggerakkan kita orang. Maka jangan lupa selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan keistiqomahan hati yang bersih. Terus selalu meminta. Kemudian yang terakhir, setelah semua itu selalu kita orang ingat, jangan sampai kita orang memakai pakaiannya iblis. Ketika iblis dikatakan bersujudlah kepada Adam, dia mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Dia diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Pakaian-pakaian itu jangan sampai kita pakai. Saya sobanya sembahyang sementara itu si fulan dia sibuk dengan kerja sampai lupa sembahyang. Jangan sampai kita ada dalam hati itu terbesit. Apalagi kita orang merasa diri kita orang lebih baik. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf karena sudah terlalu panjang. Yang datang, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kurang, yang salah itu datang dari kebodohannya kami sendiri. Demikian, Wallahu musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengucurkan rahmat untuk kita orang yang hadir di sini, dan setiap langkah kaki yang kita orang keluarkan dari rumah sampai tiba di sini menjadi ganjaran pahala, menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Insyaallah. Allahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Yang doa siapa Nasrin lagi? Hah? Yang doa Nasrin lagi. Yang doa dia lagi. Double. Tadi kepada yang terhormat Bapak Haji Irwan Tamsua LC MPD, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara terakhir, yaitu doa sekaligus penutup, marilah sama-sama kita saksikan